Tiga orang ini katanya adalah pionir motovlogger Indonesia. Mereka mulai jauh sebelum motovlog jadi tren. Waktu upload video riding masih dianggap hal aneh. Dan belum ada yang nyangka kalau suara mesin dan jalanan bisa jadi hiburan. Tiga orang ini bukan cuma motovlogger, tapi sosok yang ngebawa dunia otomotif Indonesia ke level baru. Yang satu terkenal karena gaya kocaknya yang natural. Yang satu lagi karena tampilannya yang keren dan sinematik. Dan satunya lagi karena narasinya yang kuat dan penuh karakter. Yap, Jody, Arald, dan Den Dimas. Tiga nama yang bikin motovlog bukan cuma soal motor, tapi soal gaya, kreativitas, dan cara bercerita. Menariknya, meski udah bertahun-tahun berlalu, nama mereka masih dikenal, masih aktif, dan masih jadi inspirasi banyak motovlogger baru. Jadi, santai aja dulu. Nikmatin video ini yang bakal nemenin kamu di waktu santai. Atau pas lagi makan, biar makin nikmat. Sambil kita bahas 3 motovlogger paling berpengaruh di Indonesia. Sambil kita nostalgia juga ke masa-masa awal motovlog Indonesia. Meski belum ada catatan resmi siapa yang pertama motovlog di Indonesia, banyak sumber menyebut bahwa budaya motovlog mulai muncul sekitar 2015-2016 dan sejak itu berkembang pesat. Di dunia internasional, salah satu kanal tertua yang sering disebut adalah M13 yang mulai sekitar 2006. Faktor teknologi dan YouTube yang makin mudah diakses menjadi pemicu cepatnya pertumbuhan motovlog. Yang pertama, Jody Motovlog, sang pelopor helm kamera. Kalau ngomongin motovlog di Indonesia, nama Jody hampir selalu disebut duluan. Dia termasuk yang pertama kali bawa konsep ngomong sambil riding di jalanan kota besar. Gaya bicaranya santai, kadang nyeleneh, tapi jujur. Dan itu yang bikin orang betah nonton. Di masanya, banyak yang belum ngerti kenapa orang ngomong sendirian di motor. Tapi Jody nunjukin kalau riding bisa juga jadi hiburan. Ciri khasnya komentar spontan di jalan, gaya casual, dan sering bahas hal-hal random tapi relate. Fakta menarik, dia jadi inspirasi banyak motovlogger muda waktu awal-awal tren GoPro di helm mulai naik. Jody sendiri mulai aktif jadi motovlogger sekitar tahun 2013-2014. Sebelum orang-orang tahu istilah motovlog, Jody udah duluan naik motor sambil ngomong ke kamera. Waktu itu, YouTube di Indonesia belum seramai sekarang dan ide ngerekam perjalanan pakai kamera di helm masih dianggap aneh. Tapi dari situlah konsep motovlog mulai dikenal. Jody ngebawa gaya yang sederhana tapi jujur, nggak ada filter, nggak ada gimmick, cuma opini apa adanya di jalan. Kontennya sering campur antara bahas lalu lintas, motor, dan kehidupan sehari-hari. Banyak orang yang akhirnya ikut bikin motovlog karena ngeliat betapa serunya ngobrol sambil riding. Sekarang Jody udah jarang upload, tapi namanya masih dihormati sebagai salah satu pionir asli motovlog Indonesia. Gaya natural dan spontan yang dia bawa dulu jadi dasar buat banyak motovlogger generasi baru. Hai semuanya, kembali lagi di channel Jody Motovlog HD dan dalam video kali ini 2. Harald Arkan, the showman di dunia motovlog. Kalau Jody itu pelopor gaya santai, Harald Arkan justru dikenal karena gaya show-nya. Visualnya keren, editingnya niat, dan dia tahu gimana bikin motor kelihatan keren di kamera. Dia bukan cuma motovlogger, tapi entertainer. Banyak motovlogger modern ngambil gaya sinematiknya Harald. Ciri khasnya, cinematic ride, slow motion, sound motor yang digarap serius. Fakta menarik, Harald ini sering dianggap sebagai motovlogger paling berpengaruh dalam menaikkan standar kualitas produksi video otomotif di Indonesia. Beda lagi dengan motovlogger satu ini, yang baru mulai aktif sekitar tahun 2015-2016. Dia datang dengan pendekatan yang beda total, lebih niat, lebih visual. Di saat kebanyakan motovlogger cuma rekam suara dan jalan, Harald bawa gaya sinematik. Kamera lebih banyak angle, ada slow motion, ada musik yang pas banget. Dia juga sering review motor dengan gaya yang lebih show, bukan cuma informatif tapi keren dilihat. Kalau kamu lihat video motovlog sekarang yang pakai tone sinematik, bisa dibilang Harald lah yang memulai standar itu di Indonesia. Sekarang, Harald masih aktif di dunia otomotif, tapi fokusnya nggak cuma di motovlog.
Dia juga bikin konten otomotif yang lebih luas, review, event, bahkan collab besar. Perbedaan besar dari dulu adalah, kalau dulu dia motovlog murni dengan kamera helm, sekarang gaya produksinya udah profesional, kayak video majalah otomotif. Halo semuanya, kembali lagi di channel Harald Arkan. Kali ini gue sudah berada di Ducati. 3. Den Dimas, si cerita dan karisma. Dan terakhir, siapa yang nggak kenal Den Dimas? Dia mungkin bukan yang pertama banget, tapi dialah yang bikin motovlog naik kelas. Gaya bicaranya natural, storytellingnya kuat, dan kadang malah ngebahas hal pribadi dengan cara yang bikin penonton ikut mikir. Ciri khasnya, storytelling, visual halus, dan interaksi hangat sama penonton. Fakta menariknya, banyak yang bilang Den Dimas itu motovlogger yang bisa bikin kamu lupa kalau lagi nonton orang naik motor. Beda lagi dengan Den Dimas yang mulai aktif YouTube di sekitar tahun 2016-2017. Baterai swap, tapi swap stationnya belum banyak. Den Dimas, sosok yang bisa dibilang paling populer di generasi ini. Kalau Harald itu showman, Den Dimas adalah storyteller. Di awal kemunculannya, Den Dimas dikenal karena gayanya yang humble dan relate. Dia bukan cuma ngebahas motor, tapi juga cerita pribadi, pengalaman touring, sampai hal-hal kecil yang kadang nyentuh. Banyak yang bilang, motovlognya Den Dimas itu bukan sekedar nonton orang naik motor, tapi nonton kehidupan lewat perspektif pengendara. Sekarang, Den Dimas masih aktif, tapi dengan skala yang jauh lebih besar. Dia udah bukan cuma motovlogger, tapi konten kreator penuh. Produksi videonya makin rapi, kadang pakai tim, dan fokusnya lebih ke lifestyle dan otomotif secara umum. Tapi ciri khas storytellingnya masih kuat, dan itu yang bikin penonton lama tetap setia. Pertama di dunia, motor didiskon lebih dari 60. 3 orang ini ngebentuk generasi. Dari Jody yang mulai semua, Harald yang ngebawa visual keren, sampai Den Dimas yang bikin motovlog punya jiwa. Dari 2013 yang masih seadanya, sampai sekarang di mana motovlog bisa sekeren film pendek. Perkembangan dunia motovlog di Indonesia udah sejauh itu. Dari ketiganya, kita bisa lihat satu hal. Motovlog itu bukan cuma soal motor, tapi soal cara bercerita dari atas jok kendaraan. Jody Motovlog mungkin udah jarang upload, tapi semangatnya masih hidup di setiap motovlogger baru yang berani ngomong di jalan. Harald Arkan ngebawa visual dan profesionalisme, ngebuktiin kalau motovlog bisa terlihat sekelas video komersil. Dan Den Dimas, dia ngasih ruh ke motovlog, ngebuat setiap perjalanan punya makna dan cerita. Sekarang, dunia motovlog udah jauh berubah. Kamera makin canggih, editing makin niat, tapi semangat awalnya tetap sama, kebebasan berekspresi di atas motor. 3 nama ini mungkin cuma segelintir, tapi tanpa mereka, dunia motovlog Indonesia mungkin gak akan seramai dan sehidup sekarang. Nah, sekarang giliran kamu. Dari 3 pionir ini, siapa yang paling inspirasi kamu? Atau mungkin kamu punya versi sendiri dari motovlogger legendaris Indonesia? Tulis di kolom komentar, dan kalau kamu suka video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan konten nostalgia dan otomotif menarik lainnya. Gue Mawa Channel, pamit dulu, sampai ketemu di video berikutnya di mana kita bakal ngebahas cerita lain dari dunia motor Indonesia.